Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat ya. Bersama saya Aisyah Hermawarni Dan saya Wahyu Jalaluddin. Dalam video ini kami akan memberikan penjelasan tentang praktikum Fisika Dasar 2 untuk mahasiswa Fisika Universitas Negeri Semarang. Jadi dalam Fisika Dasar 2 ini kita akan belajar berbagai hukum dan teori fisika, khususnya di bidang kelistrikan dan optik. Di antaranya yaitu ada rangkaian seri paralel, Hambat jenis kawat, jembatan Wheatstone, dan indeks bias. Tapi sebelum itu, kita mau kenalan dulu nih sama alat ukur listrik dasar yang akan digunakan dalam praktikum Fisika Dasar 2. Di antaranya ada ampermeter analog, voltmeter analog, Multimeter analog, galvanometer, dan multimeter digital. Alat ukur yang pertama yaitu ampermeter analog. Alat ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dalam suatu rangkaian. Bagian-bagiannya adalah yang berwarna hitam yaitu kutub negatif, yang berwarna merah yaitu kutub positif yang memiliki 3 range batas ukur dimulai dari 0,05 ampere, kemudian 0,5 ampere, dan 5 ampere. Untuk bagian ini, yaitu selektor untuk memilih sumber tegangan AC atau DC. Yang sebelah kiri ini adalah sumber tegangan AC, dan yang sebelah kanan yaitu dari sumber tegangan DC. Bagian berikutnya terdapat skala mulai dari 0 sampai 5 dan jarum penunjuk. Setelah itu, mari kita coba untuk menggunakan alat ini. Bahan-bahan yang digunakan ada batu baterai sebagai sumber tegangan, resistor 100 ohm, saklar, dan kabel penghubung. Mari kita rangkai bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi. Ampermeter dirangkai secara seri dalam suatu rangkaian. Pertama, kita hubungkan kutub negatif pada batu baterai ke resistor. Dari resistor, kita hubungkan pada kutub negatif ampermeter. Untuk range yang digunakan, kita menggunakan range batas ukur yang terbesar terlebih dahulu. Dari ampermeter, kita hubungkan ke switch. Dari switch atau saklar, kita hubungkan pada kutub positif batu baterai. Kemudian setelah itu kita coba nyalakan. Jika belum terbaca, kita ubah terlebih dahulu untuk batas ukurnya. Kita turunkan pada batas ukur yang lebih kecil. Setelah itu kita nyalakan saklarnya lagi. Jarum sudah bergerak namun masih sangat kecil. Jadi kita perlu mengubah batas ukur pada range yang paling kecil. Kita nyalakan saklarnya. Untuk membaca nilai kuat arus listrik menggunakan ampermeter yaitu dengan cara skala yang ditunjukkan oleh jarum dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan range batas ukur. Dapat dilihat pada ampermeter, skala yang ditunjuk oleh jarum yaitu 1,2 dibagi dengan skala maksimum yaitu 5 dikalikan dengan range batas ukur yaitu 0,05 ampere menghasilkan nilai kuat arus yaitu 0,012 ampere. Alat ukur yang kedua yaitu voltmeter analog. Alat ini digunakan untuk mengukur beda potensial dalam suatu rangkaian. Bagian-bagiannya adalah yang berwarna hitam yaitu kutub negatif, yang berwarna merah adalah kutub positif, kemudian di bagian sini adalah sumber tegangan AC atau DC, kemudian ada skala dan jarum penunjuk. Voltmeter dirangkai secara paralel dalam suatu rangkaian. Kutub negatif pada voltmeter gabungan pada resistor. Untuk range yang digunakan, kita menggunakan range batas ukur yang terbesar terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan pada resistor.
Setelah itu kita nyalakan saklarnya. Apabila sepangan jarum masih terlalu kecil, kita turunkan range batas ukurnya. Kita nyalakan lagi saklarnya. Sudah terlihat jarum menunjukkan pada skala 2. Untuk membaca nilai tegangan pada voltmeter yaitu dengan cara skala yang ditunjuk oleh jarum yaitu 2 dibandingkan dengan skala maksimum yaitu 15 dikalikan dengan batas ukur yaitu 15. Dihasilkan nilai tegangan yaitu 2 volt. Tadi kita sudah belajar tentang ampermeter dan voltmeter. Jadi ampermeter dan voltmeter ini dapat digabung menjadi satu alat. Alat ini biasa disebut dengan multimeter atau avometer. Multimeter ini dibagi menjadi dua macam. Ada multimeter analog, ada juga multimeter digital. Bagian-bagian dari multimeter analog adalah seperti berikut. Bagian yang pertama ada terminal positif, kemudian terminal negatif. Di tengah ini ada switch atau saklar. Kemudian di sekeliling saklar ini ada berbagai macam range. Yang berwarna merah ini adalah range untuk mengukur tegangan AC. Kemudian ini adalah range untuk mengukur tegangan DC. Kemudian ini range untuk mengukur kuat arus listrik. Dan ini adalah range untuk mengukur resistansi atau besar hambatan. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan multimeter untuk mengukur kuat arus dan beda potensial listrik. Bahan yang digunakan yang pertama ada multimeter analog, kemudian ada resistor 100 ohm, ada batu baterai 9 volt, saklar, dan kabel penghubung. Pertama kita hubungkan kutub negatif dari batu baterai ke resistor. Kemudian dari resistor kita hubungkan ke multimeter yang akan kita gunakan untuk mengukur kuat arus. Jadi ini dipasang seri. Kemudian dari multimeter kita hubungkan ke saklar. Dan dari saklar kita hubungkan ke kutub positif baterai. Kemudian kita atur ring dari multimeter ke bagian ini untuk kita pilih di angka 25 di bagian ring untuk mengukur kuat arus. Kemudian kita hidupkan saklarnya. Nah, dari layar multimeter dapat kita lihat jarum menunjukkan angka 4,6. Kita lihat di skala baris kedua dari atas. Cara membacanya, ini angka yang ditunjuk jarum 4,6 dibagi angka maksimumnya yaitu 10 dikalikan ringnya yaitu 25. Jadi 4,6 dibagi 10 kalikan 25 artinya kuat arus listrik yang terukur adalah 11,5 miliampere. Kemudian kita matikan saklarnya dulu.
kita pasang multimeter untuk mengukur tegangan. Kita sambungkan bagian negatif dari multimeter ke bagian negatif resistor. Kita hubungkan bagian terminal positifnya juga. Kemudian kita pilih ring yang sesuai. Kita gunakan ring untuk mengukur tegangan DC. Kita pilih di angka 10. Kita nyalakan saklarnya. Dari tampilan multimeter dapat kita lihat jarum menunjukkan angka 1,2. Cara membacanya berarti angka yang ditunjuk jarum yaitu 1,2 dibagi angka maksimumnya yaitu 10 dikalikan ringnya yaitu 10 volt, maka dapat diketahui tegangan yang terukur adalah 1,2 volt. Alat ukur berikutnya yaitu multimeter digital. Ada beberapa bagian dari multimeter digital ini. Yang pertama ada terminal. Jadi ada 3 terminal di sini. Yang paling bawah ini untuk terminal negatif. Yang tengah terminal untuk mengukur tegangan, resistansi, dan kuat arus, khusus kuat arus kecil yang besarnya miliampere. Kemudian terminal yang paling atas ini untuk mengukur kuat arus yang besar maksimumnya 10 ampere. Kemudian di tengah ini ada saklar. Di sekeliling saklar ini ada beberapa macam ring. Di sini ada ring untuk mengukur tegangan DC. Di sini untuk mengukur resistansi. Di sini untuk mengukur tegangan AC, dan ini untuk mengukur kuat arus listrik. Berbeda dengan multimeter analog, multimeter digital ini ringnya berfungsi sebagai skala batas ukur maksimum. Jadi di sini menunjukkan angka maksimum yang dapat dibaca oleh alat ini. Selanjutnya kita mencoba mengganti multimeter analog dengan multimeter digital. Di sebelah kiri ini tetap kita fungsikan untuk mengukur kuat arus listrik, dan di sebelah kanan ini untuk mengukur beda potensial listrik. Kita pasang multimeter digital untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, karena tadi di percobaan sebelumnya kita ketahui bahwa kuat arus listrik sebesar 11,5 mA, maka langsung saja kita pilih terminal yang tengah. Nah, karena terminal yang tengah ini untuk mengukur kuat arus yang besarnya miliampere. Kemudian kita atur saklarnya ke ring sebesar 20 mA. Kemudian kita pasang multimeter digital untuk mengukur beda potensial. Kita sambung kutub positifnya di terminal yang tengah, kemudian kutub negatif di terminal yang paling bawah. Kita atur saklarnya ke ring
volt DC. Kalau sudah, kita nyalakan saklar. Dari multimeter yang kita gunakan untuk mengukur kuat arus, didapatkan kuat arus listrik sebesar 11,01 miliampere. Kemudian untuk tegangan didapatkan sebesar 1,07 volt. Alat ukur yang terakhir yaitu galvanometer. Alat ini digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik dalam suatu rangkaian. Bagian-bagiannya di sini yang berwarna hitam yaitu kutub negatif, yang berwarna merah kutub positif, dan di sini ada jarum dan skala. Demikian penjelasan dari kami, semoga dapat memberikan manfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, fisika, be excellent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.